Tidak semua orang yang tertawa bersamamu benar-benar berdiri di pihakmu. Ada jenis hubungan yang terlihat hangat di permukaan, tapi perlahan menguras energi, kepercayaan diri, dan rasa amanmu. Hubungan seperti ini seringkali baru terasa salah setelah kamu terlalu lama berada di dalamnya. Dan biasanya, yang paling menyakitkan bukan saat hubungan itu berakhir, tapi saat kamu menyadari bahwa selama ini kamu berteman dengan orang yang sebenarnya tidak pernah benar-benar menjadi teman. Teman palsu tidak selalu datang dengan sikap kasar atau terang-terangan jahat. Justru sebaliknya, mereka sering bersembunyi di balik senyum, candaan, dan kedekatan yang terlihat tulus. Tapi jika diperhatikan dengan jujur, ada pola-pola tertentu yang hampir selalu muncul. Pola yang, sekali kamu menyadarinya, sulit untuk diabaikan. Pertama, teman palsu sering membicarakanmu di belakang. Kamu mungkin tidak langsung tahu, tapi perlahan kabar sampai ke telingamu. Cerita pribadimu beredar, rahasiamu menjadi bahan obrolan. Mereka mungkin berdalih itu hanya bercanda atau mengaku tidak bermaksud jahat. Tapi teman sejati tidak mempertaruhkan harga dirimu demi perhatian atau popularitas. Teman palsu tidak punya batasan itu. Mereka bisa tersenyum di depanmu, lalu menertawakanmu saat kamu tidak ada. Bukan karena kamu salah, tapi karena mereka tidak pernah benar-benar menghargai hubungan kalian. Yang kedua, ketika keadaan menjadi sulit, mereka bisa saja mengorbankanmu. Saat ada masalah, kesalahan dengan cepat diarahkan kepadamu. Mereka tidak membelamu, tidak berdiri di sisimu, tidak bersuara ketika kamu direndahkan atau diserang. Keselamatan diri mereka selalu lebih penting daripada persahabatan. Dalam situasi seperti ini, kamu mulai sadar bahwa baginya, hubungan kalian tidak cukup berharga untuk diperjuangkan. Yang ketiga, teman palsu sering menghilang ketika telah berjanji. Kamu sudah merencanakan sesuatu jauh-jauh hari. Kamu menunggu, kamu berharap, tapi di detik terakhir, selalu ada pembatalan. Alasan datang silih berganti, tapi polanya tetap sama. Mereka tidak muncul. Dan semakin sering ini terjadi, semakin kamu belajar satu hal yang menyakitkan, kamu tidak bisa mengandalkan mereka. Janji bagi mereka hanyalah kata-kata, bukan komitmen. Yang keempat, mereka perlahan mengecualikanmu dari rencana mereka. Kamu mulai menyadari bahwa kamu sering menjadi orang terakhir yang tahu, atau bahkan tidak tahu sama sekali. Acara berlangsung tanpa undangan. Pertemuan terjadi tanpa kabar. Padahal kamu selalu berusaha melibatkan mereka, mengajak, dan memberi ruang. Ketidakseimbangan ini terasa jelas, dan meskipun tidak pernah diucapkan, pesan yang kamu terima sama, kamu bukan prioritas. Yang kelima, teman palsu biasanya hanya muncul saat mereka membutuhkan sesuatu. Mungkin kamu sudah hafal kalimat pembukanya. Maaf, baru hubungi, lalu langsung diikuti permintaan bantuan. Minggu-minggu sebelumnya sunyi, tidak ada kabar, tidak ada pertanyaan tentang keadaanmu. Tapi ketika mereka butuh, tiba-tiba kamu ada. Setelah masalah mereka selesai, mereka kembali menghilang. Hubungan seperti ini bukan persahabatan, melainkan transaksi sepihak. Yang keenam, mereka gemar memberikan pujian yang terasa aneh. Pujian yang diikuti syarat. Pujian yang terasa seperti sindiran halus. Kalimat seperti, kamu ternyata bisa juga ya, atau kali ini hasilmu lumayan. Sekilas terdengar positif, tapi meninggalkan rasa tidak nyaman. Ini bukan pujian tulus. Ini cara halus untuk merendahkanmu sambil menjaga citra diri mereka. Biasanya, di balik itu ada rasa iri atau penilaian yang tidak pernah mereka akui secara terbuka. Yang ketujuh, hampir semua percakapan selalu kembali pada mereka. Masalah mereka, cerita mereka, perasaan mereka. Ketika giliranmu berbicara, perhatian mereka memudar. Topik berubah, atau ceritamu dipotong. Hubungan terasa berat sebelah, seolah kamu hanya berperan sebagai pendengar. Ini terjadi karena teman palsu cenderung egois. Mereka tidak benar-benar tertarik pada dunia di luar diri mereka sendiri. Seiring waktu, pola-pola ini mengikis fondasi hubungan. Kejujuran, kepercayaan, kepedulian, dan rasa saling menghormati perlahan menghilang. Dan mungkin yang paling sulit adalah mengakui kenyataan itu. Karena mengakui berarti menerima bahwa seseorang yang dulu kamu anggap dekat, ternyata tidak pernah berada di posisi yang sama denganmu. Banyak orang bertahan dalam hubungan seperti ini karena nostalgia, rasa kasihan,
atau takut sendirian. Padahal, mempertahankan hubungan yang palsu seringkali lebih menyakitkan daripada melepaskannya. Menyangkal kebenaran hanya memperpanjang luka, dan semakin lama kamu bertahan, semakin banyak harga diri yang terkikis tanpa kamu sadari. Menyadari bahwa seseorang adalah teman palsu memang menyakitkan, tapi kesadaran itu juga bisa menjadi titik balik. Titik di mana kamu mulai lebih selektif, lebih jujur pada diri sendiri, dan lebih menghargai hubungan yang benar-benar sehat. Teman sejati tidak harus selalu hadir setiap waktu, tapi mereka konsisten. Mereka tidak sempurna, tapi mereka tulus. Dan yang terpenting, mereka tidak membuatmu meragukan nilai dirimu sendiri. Jika selama mendengarkan ini ada sosok tertentu yang terlintas di pikiranmu, itu bukan kebetulan. Perasaan tidak nyaman jarang muncul tanpa alasan. Mendengarkannya bukan berarti kamu lemah. Justru itu tanda bahwa kamu mulai menghormati dirimu sendiri. Dan mungkin, melepaskan teman palsu bukan tentang kehilangan orang lain, tapi tentang menyelamatkan dirimu sendiri.